Halo teman-teman, nama saya Priscilla Amanda Sembiring dari kelas 12 MIPA 1. Di video kita kali ini, kita akan sama-sama membahas tentang soal ujian sekolah mata pelajaran matematika peminatan. Ya, kita akan ke soal pertama. Saya akan baca soalnya, nilai X yang maaf, ini salah tulis ya. Maksudnya nilai X yang memenuhi persamaan eksponen 7 pangkat 2X kurang 5 sama dengan 1 adalah, nah, ini adalah pelajaran kelas 10, yaitu tentang persamaan eksponen. Kita akan coba jawab bersama-sama. Jawab. Nah, kita tulis ulang dulu soalnya. 7 pangkat 2X kurang 5 sama dengan 1. Supaya bisa dicoret ini, nah kita harus sama-sama bikin variabel kanan dengan kiri ini sama-sama bilangan berpangkat. Kita tulis ulang dulu, 7 2X kurang 5. Nah, seperti yang kita ketahui, di dalam bilangan perpangkatan, 1 ini adalah hasil dari segala sesuatu bilangan yang dipangkatkan dengan 0. Maka supaya bisa dicoret ini, sebelah kiri ini, kita buatlah di sini jadi 7 pangkat 0. 7 pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Kemudian kalau kayak gini tinggal kita coret. Udah sama ya kanan kirinya. 2X kurang 5 sama dengan 0. Kemudian supaya kita dapat X-nya, ya, supaya kita dapat X-nya, kita tinggal pindahkan min 5 ini ke sebelah kanan. Kalau dia pindah dari sebelah kiri, dia negatif, pindah ke sini berarti positif. 5, X-nya adalah 5/2. Jadi, kita tulis jadinya di sini. Nilai X yang memenuhi persamaan eksponen di atas adalah 5/2. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal yang saya pilih adalah soal nomor 6. Ini adalah soal matematika yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, karena ini adalah soal cerita ya. Saya akan bacakan soalnya. Pak Arman menabung di bank sebesar 15 juta rupiah dengan bunga majemuk 10% per tahun. Dalam waktu 3 tahun uang Pak Arman jadi di sini kita disuruh menghitung bunga majemuknya ya, dimana nanti kita akan menghitung dalam 3 tahun itu uang Pak Arman itu sudah terkumpul atau sudah tertabung berapa sih. Nah, jadi di dalam menghitung bunga majemuk ini ada rumusnya. Ya. Kita simbolkan dengan bunga majemuk itu adalah bunga majemuk itu simbol dengan NA, kemudian NT, jumlah tabungan Pak Arman yang tadinya ditabung itu sebesar berapa, kemudian 1 ditambah I, itu berapa persennya. Kemudian dipangkatkan dengan 3, karena di sini kita disuruh menghitung dalam jangka waktu 3 tahun. Mohon maaf, ini maksudnya N. Ya, nanti jumlahnya 3 tahun. Kemudian kita tinggal turunkan saja angkanya. NT-nya ini adalah 15 juta. RP 15 juta. Ya. Buka kurung. 1 ditambah 10% itu berarti 10/100. Kita tulis di sini 10/100 dipangkatkan dengan N-nya ini tadi
Ini adalah 3 karena 3 tahun. Ingat, jika ada operasi bilangan yang ada di dalam kurung, walaupun dia bukan perkalian atau pembagian, harus kita kerjakan terlebih dahulu. Tinggal diturunkan 15 juta. Turunkan 1 tambah 10 adalah 11 per 100 pangkat 3. Kemudian kita hitung dan akhirnya dapat hasilnya adalah Rp 19.965.000. Ya. Jadi dalam waktu 3 tahun uang Pak Arman menjadi berapa ini? 19.965.000. Jadi seperti ini kira-kira jika ditanyakan berapa sih bunga majemuknya gitu ya dalam waktu 3 tahun itu. Karena tadi saya ada melakukan beberapa kesalahan dalam menjelaskan, saya akan menjelaskan ulang kembali. Kan saya baca ya, Pak Arman menabung di bank sebesar 15 juta rupiah dengan bunga majemuk 10% per tahun. Dalam waktu 3 tahun uang Pak Arman menjadi, nah di sini yang kita ketahui adalah NA atau jumlah tabungannya itu berapa. Uang Pak Arman ini adalah 15 juta. Kemudian bunga majemuknya adalah 10% per tahun. Nah, ini yang ditanyakan di sini 3 tahun tuh, dalam 3 tahun uang Pak Arman itu sudah menjadi berapa. Kita langsung masuk ke rumus dengan menghitung berapakah uang Pak Arman selama 3 tahun itu, yaitu NA jumlah uang dalam 3 tahun sama dengan NT ini adalah jumlah uang Pak Arman mula-mula sebelum 3 tahun itu 15 juta. Kemudian buka kurung 1 ditambah I, itu persennya. Jadi bunga majemuknya itu 10% per tahun. Kemudian tutup kurung dipangkat dengan N. Ini jumlah berapa lama atau berapa tahun yang akan kita hitung. Kemudian kita tinggal turunkan, NT-nya 15 juta rupiah. Buka kurung 1 ditambah, supaya lebih gampang menghitungnya ya, tidak dalam persen, kita ubah ke dalam pecahan, dimana 10% itu adalah 10 per 100. Kemudian kita pangkatkan dengan 3. Mengapa 3? Karena di sini kita ditanya dalam waktu 3 tahun, berarti N-nya adalah 3. Kemudian kita turunkan lagi, dimana kita harus mengerjakan dulu bilangan yang di dalam kurung. Sudah kita kerjakan, jadi 11 per 100 dipangkatkan dengan 3. Kemudian kita hitung, tidak saya jabarkan di sini karena mempersingkat waktu. Kemudian tinggal dihitung saja sesuai dengan operasi hitung bilangan biasa, dan pada akhirnya kita mendapatkan berapa sih uang yang dimiliki Pak Arman setelah 3 tahun, yaitu 19.965.000 rupiah. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 7. Titik potong grafik fungsi fx sama dengan 5 log 2 kali min 7 dengan sumbu x adalah, kita kembali bertemu dengan soal A10, yaitu tentang fungsi logaritma. Baik, kita akan coba kerjakan saja. Jawab. Jadi yang diketahui di sini adalah titik potong grafik terhadap sumbu X itu saat ini adalah
nilai Y sama dengan 0. Ini kayak pakai misalkan gitu ya. Nah, dari pemisalan ini diperoleh 0 sama dengan 5 log 2 kali min 7. Supaya kita bisa mengerjakan ini, 5-nya kita pindah ke sebelah sini jadi 5 pangkat 0. Dan ini sisa 2. X kurang 7. Kita akan coba kerjakan 5 dipangkatkan dengan 0. Ya, apapun bilangan yang dipangkatkan dengan 0 adalah 1 hasilnya. Kemudian turunkan 2x kurang min 7. Nah, kemudian supaya dapat x-nya, kita akan pindah. Tapi yang pindah adalah si ruas kanan, si min 7 ini kita akan pindah ke sebelah kiri. Di sini 1. Karena dia min, pindah sebelah kiri. Jadi plus 7 sama dengan 2. Kita jumlahkan, ini hasilnya 8 sama dengan 2x. Kemudian x sama dengan 8 dibagi 2. Hasilnya adalah 4. Jadi di dalam optionnya itu titik potongnya adalah 0, X-nya adalah 4 dan Y-nya adalah 0. Jadi jawabannya adalah 4,0. Kemudian ini adalah soal yang keempat, yaitu tentang limit yang kita temui di kelas 11. Saya bahasnya soalnya nilai limit X mendekati 0 tan kuadrat 3x per 1 kurang cos 2x sama dengan. Nah, kita akan jawab sama-sama. Sini sudah saya kerjakan. Kita tulis dulu di sini soalnya. Limit X mendekati 0 tan 2x per 1 kurang cos 2x. Turunkan lagi, X mendekati 0. Kemudian tan kuadrat 3x ini kan artinya tan 3x dikali tan 3x. Supaya lebih gampang. Per 1. Cosnya ini kita ubah menjadi 1 kurang 2 sin 2x. Kemudian turun. Sama. Tan 3x per ini menjadi 2 sin 2x. Dan kita turunkan lagi. X kurang 0. X mendekati 0. Kemudian kita turunkan tan 3x. Tan 3x. Nah, ini bisa diubah menjadi, dipecah lagi menjadi 2 sin x dikali 2 sin x kan, karena ini 2 sin kuadrat x. Kemudian kita sudah dapat hasilnya. Lalu kita keluarkan aja ini angka-angkanya menjadi 3 dikali 3, 2 dikali 2. Hasilnya 9 per 4 kita kecilkan menjadi 3 per 2. Jadi jawaban dari nilai limit X mendekati 0 tan kuadrat 3x per 1 dikurang cos 2x adalah 3 per 2.
Akhirnya kita sampai di soal terakhir. Di sini saya memilih soal nomor 21, yaitu tentang trigonometri, karena di dalam pelajaran matematika peminatan, materi atau bab yang paling saya senang pelajari adalah materi trigonometri yang ada di kelas 11 dan berlanjut di kelas 12. Saya paling suka pelajaran ini. Kita lanjut aja. Kita langsung ke inti pembahasan dari soal nilai dari sin 75 derajat dikurang sin 15 derajat adalah, yang pertama kita akan cari jawab sin 75 derajat. Kita keluarkan sin. Apa sudut istimewa yang hasilnya 75 derajat? Di sini saya dapat 45 ditambah 30. Yang artinya sin 45 ditambah sin 30 itu kan dijumlahkan ininya kan jadi 75. Nah, kita tinggal masukin rumus yang sudah diajarkan oleh guru kita di kelas 11 dulu. Sin A kali cos B gitu ya. Cos 30 tambah cos 45 dikali sin 30. Ya, untuk rumus tidak perlu saya jelaskan lagi karena kita dalam mengerjakan soal ujian nanti kita tidak lagi menjabar-jabarkan, seharusnya kita sudah benar-benar hafal ya kan. Kemudian kita turunkan sin 45 itu 1/2 akar 2, kemudian cos 30 itu 1/2 akar 3. Ya, benar. Jadi 1/2 akar 2 itu hasil dari cos 45 kali sin dari 30 ini 1/2. Kemudian tinggal kita turunkan, kita kalikan. 1/2 akar 2 dikali 1/2 akar 3 adalah 1/4 akar 6 ditambah 1/2 akar 2 dikali 1/2 hasilnya adalah 1/4 akar 2. 4 akar 2. Kemudian kita cari lagi sin 15 derajatnya. Nah, sin 15 derajat ini terbentuk dari sudut istimewa apa? Yaitu sin 45 kurang 30. Hasilnya kan 45 dikurang 30 kan hasilnya 15 derajat. Kemudian tinggal kita pakai rumus biasa lagi, sin A kali cos B, tapi ini pengurangan ya. Kalau ini penjumlahan, ini pengurangan. Nah, kita turunkan sama seperti di atas, tapi ini pengurangan. Sin 30. Kemudian kita turunkan sama angkanya 1/2 akar 2 kali 1/2 akar 3. Ingat, tandanya kurang. 1/2 akar 2 kali 1/2. Hasilnya sama, tapi pengurangan. Akar 2. Nah, ini sudah dapat hasil dari sin 45 dan sin 15 derajat. Maka bisalah kita hitung ini. Ya. Sin 75 dikurang sin 15 derajat. Yang kita masukin nih angkanya. Yang ini yang sin 75 derajat dengan yang sin 15 derajat. Kita pakai buka kurung supaya lebih bisa dipahami. Ini kedua kesatuan yang berbeda. Dikurang 1/4 akar 6 kurang 1/4 akar 2. Hasilnya 1/4 akar 2 ya, setelah ditambahkan tadi dikurang jadi
angka tambah, simbol tambah, kemudian 1/4 akar 2 juga. Kemudian ini jadi 2/4 akar 2, dan hasilnya adalah 1/2 akar 2. Jadi nilai dari sin 75 derajat dikurang sin 15 derajat adalah 1/2 akar 2. Seperti itu. Sekian pembahasan soal kita kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, pengucapan, kesalahan dalam menulis, dan lain-lain. Mohon dimaafkan. Dan semoga di lain waktu kita bisa membahas soal matematika peminatan lagi lebih banyak. Terima kasih. Adil Kak Talino Bacuramin, Kak Saruga Basengat, Kak Jubata Arus.